Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, sebelum masuk ke pertemuan kita pada saat sekarang ini, proses pembelajaran, langkah lebih baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan mencek kehadiran Ananda semua. Yang pertama yaitu Hayatul Novita. Hadir, Bu. Poppy Ayu Saputri. Hadir, Bu. Salsabila Gladys. Hadir, Bu. Widya Wayuni. Hadir, Bu. Alhamdulillah, hadir semua ya. Ibu berharap walaupun kita di masa pandemi saat sekarang ini, anak-anak Ibu tetap bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembelajaran kita ya. Sebentar Ibu akan men-share PPT-nya. Apakah sudah terlihat anak-anak Ibu PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, langsung saja ya. Nah, materi kita pada saat sekarang ini yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 6 subbab mengenai struktur dan fungsi jaringan. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Untuk struktur dan fungsi organ pada tumbuhan kita sudah membahasnya minggu lalu. Nah, sekarang untuk kelanjutannya yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu semuanya, apa ada yang tahu apa itu jaringan tumbuhan? Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Ada, Bu. Ya, Widya dipersilakan. Menurut Iwit, Bu, jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama menjalankan tugas tertentu pada tubuh makhluk hidup, Bu. Ya, benar sekali ya Widya. Nah, jadi jaringan tumbuhan itu merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama, yang terdiri dari jaringan meristem dan juga jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, selanjutnya di sini Ananda dapat lihat Ibu telah membuatkan peta konsepnya. Nah, peta konsepnya di sini ada jaringan tumbuhan yang terbagi menjadi dua, ada jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Nah, jaringan meristemnya terbagi pula menjadi dua, ada meristem primer dan juga ada meristem sekunder. Nah, untuk jaringan permanennya ada 4, yaitu ada jaringan epidermis, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan parenkim. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini merupakan jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Jadi, suatu tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini terbagi menjadi dua, ada jaringan meristem primer dan ada jaringan meristem sekunder. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jaringan meristem primer. Nah, meristem primer ini merupakan jaringan yang ada di ujung batang dan juga ujung akar. Dia berfungsi untuk melakukan pertumbuhan dan juga pemanjangan.
Jadi suatu tumbuhan ini akan dapat tumbuh memanjang dan dapat tumbuh tinggi karena adanya jaringan meristem primer yang ada pada ujung tunas dan juga ujung batang. Nah, di sini anak-anak ibu dapat lihat pada gambar yang sebelah kanan ibu itu merupakan gambar ujung akar, sedangkan gambar sebelah kiri ibu adalah gambar ujung batang. Selanjutnya, ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnosperme. Yang berperan sebagai meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus. Pada gambar yang telah Ibu sajikan, terdapat di sana ada kambium. Kemudian, kambium ini berfungsi melakukan proses pelebaran. Nah, terdapat pada bagian akar dan juga pada bagian batang. Nah, sampai di sini, adakah anak-anak Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, jaringan permanen ini merupakan jaringan yang sudah terdiferensiasi. Dan jaringan ini terbagi pula menjadi 4. Ada jaringan parenkim, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan juga jaringan epidermis. Yang pertama kita akan membahas mengenai jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini, dia melapisi seluruh bagian terluar tubuh tumbuhan. Dia tersusun atas selapis sel hidup yang tersusun rapat. Fungsi dari jaringan epidermis adalah melindungi. Karena pada gambar yang telah Ibu sajikan, pada gambar bagian atas, dia nampak ya, itu selnya tersusun rapat karena fungsinya sebagai pelindung. Kemudian, beberapa jaringan epidermis ini dia termodifikasi menjadi stomata, duri semu, kutikula, dan lain-lain. Kemudian, dia tidak mengandung klorofil, kecuali pada sel penjaga stomata. Nah, pada gambar kedua, dapat Anda lihat, di sana pada bagian atas dan pada bagian bawahnya terdapat jaringan epidermis. Nah, disinilah fungsi dari jaringan epidermis tersebut, yaitu sebagai pelindung. Selanjutnya, yaitu ada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Nah, jaringan dasar atau jaringan parenkim ini, dia merupakan jaringan yang paling banyak menyusun tumbuhan. Dia membentuk struktur morfologi dan juga fisiologi yang bervariasi. Dia terdapat pada bagian akar, batang, daun, buah, dengan vakuola yang berlimpah. Kemudian dia memiliki ruang antar sel, dan pada dinding selnya, selnya tersebut menebal dan terdapat celah plasmodesmata. Nah, pada bagian gambar yang pertama itu terdapat parenkim yang berfungsi untuk menyimpan amilum pada tanaman padi. Nampak ya gambarnya pada gambar bagian atas sebelah kiri Ibu. Kemudian sebelah kanan Ibu itu merupakan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan udara pada tumbuhan lili. Kemudian jaringan dasar ini dia sebagian memiliki klorofil. Nah, jaringan parenkim ini dia memiliki klorofil, biasa disebut dengan klorenkim. Contohnya dapat Anda lihat pada gambar kedua. Nah, gambar kedua itu telah Ibu beri garis merah. Nah, yang Ibu garis merah itu ada parenkim palisade dan juga parenkim spons. Nah, yang kedua parenkim ini disebut sebagai mesofil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini terbagi menjadi 2. Ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim ini dia tersusun atas sel hidup, menyokong tumbuhan muda, dan terjadi penebalan di bagian sudut dinding selnya. Sedangkan sklerenkim dia tersusun atas sel-sel mati, menyokong tumbuhan yang sudah tua, menebal di seluruh bagian dinding selnya, dan terdiri dari serat dan sklereid. Nah, untuk serat dan sklereid ini, contohnya pada serat itu ada sabut kelapa. Kemudian pada sklereid itu contohnya pada batok kelapa atau sel-sel batu yang terdapat pada buah pir. Di sini anak-anak Ibu apakah sudah pernah mencoba buah pir?
Sudah, Bu. Pasti ada merasakan kan kalau kita makannya itu ada kresek-kresek gitu kan. Nah, Iya, Bu. kresek-kresek itu dinamakan dengan sel batu. Nah, selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini dia terbagi menjadi dua. Ada xilem dan ada floem. Xilem ini dia tersusun atas trakeid, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Xilem ini dia berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Mengapa air dibawa ke daun? Karena di daun akan terjadi fotosintesis yang kemudian hasil fotosintesisnya akan diangkut oleh floem dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua ada floem. Floem ini dia tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel penggiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Floem ini dia berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis. Nah, di sini dapat Anda lihat ya, xilem dan floem dia membentuk ikatan pembuluh. Nah, ikatan pembuluh ini ada 6. Itu ada amfikibal, amfifasal, kolateral terbuka, kolateral tertutup, bikolateral, dan radial. Nah, Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama ada amfikibal. Amfikibal ini dia tipe xilem ada di pusat lingkaran, sedangkan floem mengelilinginya. Kemudian untuk amfifasal, dia xilem, tipe xilemnya di tengah, floemnya di tengah, dan xilem-nya mengelilingi. Kebalikan dari amfikibal. Kemudian untuk kolateral terbuka, xilem dan floemnya berikatan di tengah-tengah. Berikatan, kemudian di tengah-tengahnya ini ada kambium yang berwarna hitam. Kemudian yang kedua itu ada kolateral tertutup. Nah, kolateral tertutup ini dia floem dan xilem-nya berikatan, tetapi tidak ada kambium. Kemudian bikolateral dia floem mengapit xilem di tengah-tengah. Kemudian untuk radial, xilem dan floem terletak selang-seling membentuk lingkaran. Nah, untuk tipe kolateral terbuka ini dapat Anda temui pada tumbuhan dikotil, sedangkan pada kolateral tertutup itu pada tumbuhan monokotil, pada gambar telah Ibu sajikan. Nah, selanjutnya, berkaitan dengan proses pengangkutan, ternyata air ini sebelum masuk ke pembuluh xilem, dia harus melalui proses yang namanya pengangkutan ekstravaskuler. Nah, pengangkutan ekstravaskuler ini merupakan pengangkutan di luar berkas pembuluh. Air masuk melalui sel epidermis dan akar kemudian bergerak di antara sel-sel korteks dan endodermis untuk memasuki silinder pusat. Nah, pengangkutan ekstravaskular ini terbagi pula menjadi dua, ada simplas dan apoplas. Nah, di sini anak-anak Ibu nampak lihat pada gambar ya, yang pada panah yang berwarna biru ini, itu namanya simplas, sedangkan panah berwarna merah itu adalah apoplas. Nah, simplas ini dia air mengalir melalui celah atau noktah di dinding sel, membentuk aliran plasmodesmata. Kemudian untuk apoplas, air mengalir melalui ruang-ruang antar sel. Nah, dapat dilihat ya pada gambar. Nah, untuk materi hari ini, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada anak-anak Ibu yang ingin ditanyakan? Anak-anak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sejauh ini tidak, Bu. Ya. Tidak, Oke, Bu. kalau tidak ada, kita langsung saja untuk pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok ini Ibu membagi dua kelompok dengan dua anggota masing-masingnya. Yang kelompok satu itu ada Poppy Ayu Saputri dengan Hayatul Novita, kemudian Widya Wayuni dengan Salsabila Gladys. Nah, untuk diskusi hari ini, Ibu telah menyediakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group. Nah, masing-masing kelompok silakan berdiskusi menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Ibu akan beri waktu selama 5 menit ke depan. Nah, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Baik, Bu.
Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak Ibu berdiskusi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjutkan untuk diskusi kita dimulai dari kelompok 1 ya. Sebentar Ibu akan men-share LKPD-nya.
Apakah sudah terlihat LKPD-nya anak-anak Ibu semua? Sudah, Sudah, Bu, Bu. tapi kurang jelas, Bu. Kurang Oke, jelas. Bu, besarkan dikit lagi, Bu. Iya, Bu. Ah. Sudah, Nah, Bu. sudah. Sudah, Bu. Sudah. Nah, oke. Kita lanjutkan untuk kelompok 1. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi. Nah, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 4. Dipersilakan. Baik, Bu. Poppy dulu, Bu. Oke, silakan Poppy. Pertanyaan nomor 1 yaitu mengenai jelaskan ciri-ciri jaringan meristem dan contoh jaringan meristem primer dan meristem sekunder yang Anda ketahui. Baiklah, Bu, jawabannya yang pertama yaitu ciri-ciri dari jaringan meristem ini. Yang pertama adalah sel-selnya selalu membelah, kemudian bentuk dan ukuran dari selnya itu sama, dinding sel tipis dan tidak memiliki ruang antar sel. Dan biasanya pada jaringan meristem ini mengandung banyak protoplasma. Dan biasanya ukuran dari vakuola dari meristem ini berukuran sangat kecil atau tidak ada. Selanjutnya yaitu contoh dari meristem primer ini biasanya kita temukan pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan pada jaringan meristem sekunder ini lebih banyak kita temukan pada kambium dan kambium gabus. Selanjutnya nomor 2 yaitu tentang jelaskan ciri-ciri jaringan dewasa atau jaringan permanen serta fungsi masing-masing jaringan permanen tersebut. Ciri-ciri dari jaringan permanen adalah yang pertama, tidak melakukan aktivitas kebanyakan diri. Yang kedua, ukuran sel relatif besar. Dan ketiga, memiliki vakuola yang sangat besar. Dan biasanya pada jaringan permanen ini terdapat ruang antar sel. Fungsi dari masing-masing jaringan dewasa yaitu yang pertama, fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya, dan jaringan parenkim untuk menyimpan cadangan makanan, fungsi jaringan penyokong untuk menguatkan bagian tubuh dari tumbuhan tersebut, dan keempat, fungsi dari jaringan pengangkut adalah untuk mengangkut zat hara seperti zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut. Baik, Bu, selanjutnya akan untuk jawaban berikutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya kepada teman, dipersilahkan. Baiklah, Bu, di sini saya akan melanjutkan jawaban pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Di mana nomor 3 itu jawabannya adalah pembeda itu yang pertama dilihat dari pembelah sel. Jaringan meristem itu aktif membelah, sedangkan jaringan permanen atau dewasa itu tidak aktif membelah. Yang kedua, dilihat dari ruang sel. Jaringan meristem itu tidak ada, sedangkan jaringan permanen itu ada. Selanjutnya, ukuran vakuolanya pada jaringan meristem sangat kecil, sedangkan pada jaringan permanen sangat besar. Selanjutnya, asal sel. Jaringan meristem pembelahan sel, sedangkan jaringan permanen atau dewasa diferensiasi sel jaringan meristem. Selanjutnya yaitu sitoplasmanya pada jaringan meristem itu padat, sedangkan pada jaringan dewasa itu tipis. Selanjutnya dinding sel pada jaringan meristem itu tipis, sedangkan pada jaringan dewasa itu tebal. Selanjutnya terakhir adalah ukuran sel. Pada jaringan meristem itu ukuran selnya relatif kecil, sedangkan pada jaringan dewasa ukurannya relatif besar dibandingkan jaringan meristem. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 4. Yang pertama ada kolateral terbuka, merupakan tipe xilem dan floem berkaitan dengan dan di tengah-tengahnya ada kambium. Selanjutnya ada kolateral tertutup, merupakan tipe floem dan xilem berkaitan tanpa ada kambium. Selanjutnya ada bikolateral, merupakan tipe floem mengapit xilem di tengahnya. Sekian jawaban dari kelompok 1, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu.
Ya, kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, Bu. Di sini saya, Widya Wahyuni, akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 terlebih dahulu, Bu. Oke, lanjut Widya. Yang pertama itu terkait dengan ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama yaitu selnya selalu membelah, Bu. Yang kedua bentuk dan ukurannya selnya sama. Kemudian dinding selnya tipis. Yang keempat tidak memiliki ruang antar sel. Yang kelima mengandung banyak protoplasma. Yang keenam dia vakuolanya selnya itu sangat kecil dan tidak ada sama sekali. Contohnya itu, Bu, terdapat pada jaringan meristem adalah di ujung akar sama di ujung batang. Kemudian untuk jaringan meristem sekunder itu ada kambium sama kambium gabus. Kemudian pertanyaan nomor 2, ciri-ciri dari jaringan dewasa atau jaringan permanen. Yang pertama, tidak ada melakukan aktivitas perbanyakan diri. Yang kedua, ukuran selnya relatif besar. Kemudian yang ketiga, memiliki vakuola yang besar. Yang keempat, selnya telah mengalami penebalan pada dindingnya. Yang kelima, kadang selnya itu mati. Dan yang keenam, terdapat ruang antar sel. Nah, untuk fungsi-fungsi dari jaringan dewasa ini, yang pertama, dia fungsi jaringan epidermis sebagai pelindung dalam sel, kemudian kedua, jaringan parenkim itu biasanya untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian yang keempat, fungsi jaringan penyokong untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan, dan yang terakhir yaitu fungsi jaringan pengangkut, yaitu mengangkut air dan unsur hara untuk dari akar sampai ke daun. Sekian, saya akan lanjutkan dengan teman saya Salsabila Geladis untuk pertanyaan nomor 3 dan 4, Bu. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, Bu. Jadi, nomor 3 itu perbedaan jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Yang pertama itu kita lihat dari pembelahan selnya, Bu. Kalau jaringan meristem aktif membelah, sedangkan jaringan permanen tidak aktif membelah. Ruang antar selnya meristem tidak ada, permanen itu ada. Ukuran vakuola jaringan meristem sangat kecil, jaringan permanen sangat besar. Asal sel jaringan meristem itu dari pembelahan sel, sedangkan jaringan permanen itu diferensiasi sel jaringan meristem. Sitoplasmanya meristem padat, permanen itu tipis. Dinding selnya meristem itu tipis, permanen itu tebal. Untuk ukuran selnya, jaringan meristem itu relatif kecil, sedangkan yang permanen atau dewasa relatif besar dibandingkan jaringan meristem. Untuk pertanyaan nomor 4, itu penelitiannya yang pertama ada yang A kolateral terbuka, itu merupakan tipe xilem dan floem yang berkaitan dan di tengah-tengahnya ada kambium. Yang B itu kolateral tertutup, merupakan tipe floem dan xilem yang berikatan tanpa adanya kambium. Dan yang ketiga itu C bikolateral, itu merupakan tipe floem yang mengapit xilem di tengah-tengah. Sekian dari kelompok 2, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih ya kepada Salsa dan juga Widya. Nah, dari diskusi kita pada hari ini, Ibu langsung simpulkan saja ya. Untuk jawabannya sudah bagus semua, sudah benar. Jadi, ciri-ciri jaringan meristem ini benar yang semua Ananda sebutkan. Kemudian, contoh jaringan primernya ada di ujung akar dan juga ujung batang. Sedangkan untuk jaringan meristem sekunder itu ada pada kambium dan kambium gabus. Begitu juga dengan jaringan permanen. Yang Ananda jawab semuanya juga sudah bagus dan sudah lengkap sekali. Kemudian untuk perbedaannya juga sudah tepat seperti yang telah Ananda sampaikan untuk setiap kelompoknya. Dan untuk yang pertanyaan keempat itu mengenai gambar ya. Gambar ini yang bagian A merupakan itu kolateral terbuka. Kemudian yang B yaitu merupakan kolateral tertutup, sedangkan yang C merupakan bikolateral. Nah, benar semuanya. Jadi, untuk pertemuan kali ini, sekian saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang sudah mengikuti forum Zoom kita pada saat sekarang ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada saat sekarang ini dapat bermanfaat. Nah, baiklah,
langsung saja. Terima kasih kepada Ananda. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa lebih diterapkan ya untuk kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan perbanyak aktivitas di luar rumah. Oke semuanya? Ya, Bu. Ya, Ya. Bu. Oke, jangan lupa juga belajar ya di rumah dan memahami materi-materi kita untuk minggu selanjutnya. Baiklah, sekian untuk hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.